Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan membuat video project tentang NLP. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan kelompoknya terlebih dahulu. Saya Said Lubawi dengan NPM 223510455 sebagai moderator. Selanjutnya itu ada Reta Cindy Aulia dengan NPM 223510317. Selanjutnya itu ada Jenny Agro Rosa dengan NPM 223510116. Selanjutnya ada Mutia Syahidah Syifa dengan NPM 223510260. Selanjutnya itu ada M Halil dengan NPM 19351055. Nah, sebelum itu proyek yang kami buat mengenai tentang data sentimen analis politik dari tahun Desember 2023 sampai dengan Desember 2024. Kami mengambil komentar dari YouTube dan menggunakan perbandingan model Ilama 3.21 bit dan Gema 2 dengan 9 bit. Natural Language Processing adalah cabang kecerdasan buatan yang berfokus pada interupsi antara komputer dan bahasa manusia. NLP bertujuan agar komputer dapat memahami, menganalisis, dan menghasilkan teks atau ucapan seperti manusia. Beberapa aplikasi NLP yang umum meliputi penerjemahan bahasa seperti Google Translate, chatbot seperti GPT, analis sentimen, dan transkrip suara. NLP menghadapi tantangan seperti ambigu bahasa, kompleksitas struktur kalimat, serta keterbatasan untuk bahasa lokal atau dialog. Sentiment analysis adalah teknik dalam natural language atau NLP yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sentimen atau emosi dalam teks, seperti positif, negatif, atau netral. Teknik ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti analis ulasan produk, pemantauan media sosial, dan analis data pelanggan untuk memahami opini publik. Sentimen analis melibatkan proses seperti pra-processing text, repressing text misalnya TIDF atau Word, dan menggunakan model pembelajaran mesin atau deep learning. Tantangan utama meliputi ambigu bahasa, iron sarkasme, dan bahasa campuran. Dengan memajukan model berbagai deep learning serta BERT, analis sentimen kini menghasilkan efektif dalam menanggapi konteks dan yang kompleks. Nah, ini adalah beberapa codingan yang untuk kami mengambil komentar dari YouTube seperti import untuk uh, mengambil komentar dari YouTube. Selanjutnya ini ada beberapa codingan yang diperlukan seperti APK, video yang mau diambil, nama file, dan token filenya. Nah, ini adalah codingan yang digunakan untuk mengecek aplikasi file Excel yang digunakan sebelumnya yang sudah ada. Jika ada, maka akan dilakukan pembacaan data dari file yang mengambil komen ID sebagai set untuk mencegah terjadinya duplikasi. Namun, jika tidak ada, maka akan membuat data frame kosong dengan kolom komentar ID, nama akun, dan komentar. Selanjutnya ini ada codingan yang digunakan untuk membaca file token.js untuk mendapatkan teks back token. Nah, dari proses sebelumnya, namun jika tidak ada maka akan kembali ke nol. Selanjutnya ini codingan untuk menyimpan teks token page tokennya ke dalam page token.js yang digunakan untuk eksekusi berikutnya. Codingan ini digunakan untuk membuat komentar yang sudah ada dari file Excel lalu membuat token page untuk melanjutkan pengembalian data jika sebelumnya sudah ada proses yang serupa. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Reta Sindiaulia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Ini kita akan membahas tentang penjelasan harvest comment. Di sini terdapat codingan yang dimana ini membangun URL untuk API request. Lalu kode ini itu untuk membentuk URL yang untuk dia tuh mengakses menggunakan endpoint.
Di sini terdapat parameternya itu ada APK, lalu text format, ada part, video ID. Lalu di bawah sini terdapat menambahkan page token. Ini parameter opsional sebetulnya. Terus di sini jika jumlah komentar melebihi batas maksimal permintaan, YouTube API memberikan token untuk halaman berikutnya. Jadi kode ini digunakan untuk membentuk URL yang berisi parameter untuk mengambil komentar pada video tertentu. Lalu di sini selanjutnya ini bentuk codingannya. Codingan ini digunakan sebagai iterasi pada setiap komentar di data JSON. Lalu mengambil comment ID di sini, terus mengambil teks komentar dan nama akun dari pengguna. Serta di sini kita menambahkan komentar ke new comments jika ID tidak ada pada existing IDs. Lalu ini codingan digunakan ketika terdapat komentar baru, maka akan digabungkan komentar baru tersebut dengan data kita yang sebelumnya, lalu menyimpan data gabungan di file Excel. Jadi codingan ini untuk menyimpan data yang akan kita gabungkan ke file Excel. Lalu selanjutnya codingan ini kita gunakan ketika terdapat next page token, lalu menyimpannya ke file JSON untuk digunakan pada run berikutnya. Jika tidak ada, maka akan muncul hasil atau pesan bahwa pengambilan data selesai. Sebaliknya, jika request gagal, maka akan muncul pesan pengambilan data gagal. Nah, selanjutnya kita akan ke materi selanjutnya. Di sini materi selanjutnya adalah pre-processing data. Pre-processing data ini merupakan natural language processing untuk analisis sentimen, yaitu untuk membersihkan dan mempersiapkan teks agar lebih mudah diolah oleh model. Proses ini mencangkup mengubah teks ke huruf kecil, menghapus tanda baca, ada angka juga, URL, dan stopwords, serta melakukan tokenisasi, stemming, dan lemmatisasi untuk mendapatkan bentuk kata dasar. Preprocessing juga menghapus elemen yang tidak relevan seperti emoji, simbol, atau spasi yang berlebih. Langkah ini tujuannya untuk mengurangi noise, menyederhanakan data, dan meningkatkan akurasi model dengan memastikan data lebih bersih, konsisten, dan informatif. Tantangan yang sering terjadi pada processing data untuk analisis sentimen meliputi keragaman bahasa seperti penggunaan slang, singkatan, atau kesalahan ejaan yang sulit distandarkan. Penggunaan emoji atau simbol-simbol tertentu juga kompleks karena beberapa memiliki makna sentimen tertentu. Selain itu, penghapusan noise, pertanda baca, dan stop words harus hati-hati agar tidak menghilangkan informasi penting. Tantangan lainnya adalah menangani konteks, misalnya kata yang sama itu dapat memiliki makna berbeda tergantung penggunaannya. Proses stemming dan lemmatisasi juga dapat menghasilkan kata dasar yang tidak sesuai dengan konteks asli. Semua ini memerlukan metode yang cermat untuk memastikan data tetap relevan tanpa kehilangan makna utama. Lalu di sini ada contoh codingannya. Di sini ini library-nya, kita memakai library pandas. Terus kode ini juga digunakan untuk membuat dataset dalam format CSV. Ini filenya kita itu nama filenya tuh comment sentiment CSV. File CSV ini dibaca dan dimuat ke dalam sebuah data frame, yaitu struktur data tabular yang disediakan oleh Pandas. Lalu codingan yang selanjutnya ini digunakan untuk melakukan penghapusan pada emoji atau karakter. Nah, di sini penghapusannya itu ada pada codingan ini, def clean text. Dan di sini nanti untuk menghasilkan bentuk dari hasil yang sudah dihapus.
Lalu kode ini menggunakan fungsi drop dari Pandas untuk menghapus kolom comment ID dan nama akun dari data frame. Parameter access sama dengan 1 menunjukkan bahwa penghapusan dilakukan pada kolom, dan inPlace sama dengan true memastikan bahwa perubahan langsung diterapkan pada data frame tanpa perlu membuat salinan. Baris data di f-point head kemudian menampilkan 5 baris pertama dari data frame setelah kolom-kolom tersebut dihapus, sehingga hanya kolom komentar dan sentimen yang tersisa. Nah, selanjutnya ini perintah sudo apt-get update digunakan untuk pada sistem berbasis Linux seperti Ubuntu untuk memperbarui daftar paket yang tersedia dengan mengambil informasi terbaru dari repositori yang telah dikonfigurasi pada sistem. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Jenny Agrirosa akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang preprocessing. Langkah-langkah pada preprocessing yang utamanya yaitu kita menggunakan normalisasi teks, yang dimana mengubah teks ke huruf kecil, menghapus tanda baca, angka URL, dan stop words untuk menyederhanakan data. Selanjutnya kita menggunakan tokenisasi, yaitu menggunakan untuk memisahkan kalimat menjadi kata-kata individual untuk mempermudah analisis. Yang ketiga ada stemming dan lematisasi, yaitu mengubah kata bentuk dasar untuk konsistensi. Yang keempat ada penghapusan noise yang berguna untuk emoji, simbol, atau spasi berlebih dihapus untuk meningkatkan kualitas data. Selanjutnya ada variasi bahasa, misalnya slang, kesalahan ejaan, dan bahasa campuran. Selanjutnya ada makna konteks, yaitu kata yang sama bisa bermakna berbeda tergantung pada penggunaannya. Selanjutnya ada pemrosesan emoji. Beberapa emoji memiliki makna sentimen spesifik. Selanjutnya pada instalasi dan pengaturan tools, kita menggunakan Pustaka, Pandas Torch, Transformer, Accelerate, dan GIF LFS untuk pengelolaan file besar. Selanjutnya ada setup pada models, yaitu direktori dan pustaka diatur untuk memuat dan menyimpan model ilama pada ilama 2.1b. Selanjutnya ada implementasi model sentimen. Kita menggunakan dataset, yang dimana dataset dimuat menggunakan Pandas dalam format CSV untuk analisa sentimen. Selanjutnya ada model pre-trained, yaitu Hugging Face Transformer, yaitu digunakan untuk mempermudah penggunaan model seperti ilama dan gema. Selanjutnya ada prediksi sentimen, yang dimana dataset dianalisis dan diklasifikasikan ke dalam kategori positif, negatif, atau netral. Dan yang terakhir untuk output hasil prediksi disimpan dalam file output seperti hasil prediksi 2 dan perbandingan hasil prediksi dari ilama 3.21b dan gema 2.9b yang ditampilkan pada outputnya. Dan bagian ini memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana data disiapkan, model dilatih, dan hasil analisis dibandingkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sentimen dan dataset. Baik, terima kasih. Baik, saya Mutia Syahida Syifa dan saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pre-processing data ini. Hal pertama yang kita lakukan adalah melakukan pendefinisian dari fungsi main yang terdapat models, dataset, output, target, API key, serta use prompt. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pembacaan dari dataset yang berasal dari file CSV tersebut dengan menggunakan codingan df sama dengan pd.read_csv dari dataset tersebut. Lalu, hal yang selanjutnya kita akan lakukan adalah melakukan iterasi dari setiap model, baik itu secara olama ataupun gema. Nah, di sini kita juga melakukan inisialisasi dari kolom yang berada pada data frame. Lalu, iterasi selanjutnya yang kita lakukan adalah iterasi dari setiap teks dalam
dataset. Di sini kita juga melakukan pengambilan teks dari kolom target yang berada pada fungsi main tersebut. Lalu kita akan melakukan prediksi menggunakan olama atau gemma seperti yang saya lihatkan pada ini. Lalu di sini ada fungsi else-nya. Ini digunakan untuk mengasumsikan model lainnya adalah gemma. Lalu yang terakhir kita akan menyimpan hasil dari prediksi tersebut dengan nama prediction. Lalu selanjutnya, setelah kita menyimpan hasil prediksi tersebut, kita akan menyimpan hasil prediksi tersebut ke file Excel dengan merubahnya dengan menggunakan codingan berikut. Lalu kita akan melakukan print. Data berhasil disimpan dengan nama file seperti yang ada pada output, lalu dengan XLSX. Nah, selanjutnya di sini terdapat beberapa fungsi main yang sebelumnya telah saya jelaskan. Di sini terdapat dua model, yaitu Gemma 2 9-bit dengan lama 3.2 1-bit. Lalu untuk dataset ini merupakan nama dari file CSV yang kita gunakan. Lalu untuk outputnya adalah hasil underscore prediksi, di mana nanti ketika output ini keluar atau kita akan melakukan pemanggilan output, kita akan menggunakan nama hasil underscore prediksi. Lalu targetnya adalah sentimen. Perlu saya jelaskan di sini, kita perlu memperhatikan adanya typo atau kelebihan spasi seperti yang ada pada proyek kami kali ini. Pada bagian sentimen ini terdapat kelebihan spasi 1, dan ini perlu kita perhatikan agar tidak terjadinya error. Lalu di sini ada API key-nya, lalu ada use prompt-nya. Predict the sentiment of the following Indonesian sentence as content. The prediction result should be only in one word, positive, negative, or neutral, without any explanation. Make the prediction result in lowercase. Jadi di sini juga terdapat fungsi main yang tadi, models, dataset, output, target, API key, serta use prompt. Nah, kode ini digunakan untuk memanggil fungsi main dengan menampilkan Gemma 2 9-bit dan lama 3.2 1-bit. Selanjutnya ini adalah kode untuk memprediksi sentimen dari dataset sentimen underscore politik underscore modified CSV menggunakan dua model lagi yang sama seperti sebelumnya, yaitu Gemma 2 9-bit dan lama 3.2 1-bit. Dan hasil prediksi ini disimpan dalam file yang ditentukan oleh variabel output hasil underscore prediksi 2. Nah, secara keseluruhannya kode ini bertujuan untuk menjalankan prediksi sentimen secara otomatis dan menyimpan hasilnya. Nah, untuk memprediksi sentimen dari dataset sebelumnya menggunakan dua model yang sama, dan kode ini memproses kalimat-kalimat dalam dataset dan mengklasifikasikannya ke dalam kategori sentimen, baik itu positif, negatif, atau neutral. Lalu selanjutnya ini adalah sentimen dari lama 3.2 underscore 1-bit. Sedangkan untuk sampingnya itu adalah sentimen dari Gemma 2 9-bit. Nah, di sini kita ada hasil dari perbandingan antara sentimen, lalu sentimen lama 3.2 1-bit dan Gemma 2 9. Shot ini adalah output dari hasil underscore prediksi, lalu role playing model ini adalah hasil underscore prediksi 2, serta view shot ini hasil underscore prediksi 3. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang saya ambil dari materi kali ini adalah pertama, keunggulan dari pre-processing data. Pre-processing data ini mencakup tokenisasi, stemming, penghapusan noise, dan normalisasi yang menunjukkan pendekatan sistematis untuk mengoptimalkan teks yang sebelumnya mentah menjadi lebih relevan bagi model. Lalu terdapat beberapa tantangan seperti adanya ambiguitas dari bahasa dan penanganan slang atau emoji yang menunjukkan kedalaman pemahaman dalam menangani data dari dunia nyata. Lalu ini mencakup komparasi dari model Gemma 2 9-bit dengan lama 3.2 1-bit. Gemma 2 9-bit ini memiliki parameter yang lebih besar dan memberikan keunggulan dalam akurasi, terutama pada konteks yang kompleks, namun membutuhkan lebih banyak sumber daya komputasi. Lalu untuk lama 3.2 1-bit memberikan efisiensi waktu inferensi yang lebih baik dan ideal untuk aplikasi dengan keterbatasan sumber daya. Nah, di sini hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan programnya. Sebelum itu ada beberapa dependensi yang harus di-install terlebih dahulu. Nah, setelah beberapa dependensi tadi telah terinstall, maka ini saya akan mendemonstrasikannya. Nah, yang pertama ini sesuai dengan praktikum pertemuan 6, saya mencoba menginputkannya melalui Google Drive. File CSV yang telah disentimen. Nah, setelah disentimen, kami menunjukkan menampilkan hasil dari data sentimen tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah hasil dari data sentimen yang menunjukkan hasil negatifnya ada 63, positifnya ada 36. Selanjutnya ini dependensi atau gimana nanti penyimpanannya dan menunjukkan hasil dari positif, negatif, dan netral. Setelah itu kami memasukkan model yang kami gunakan, yaitu Gemma 2 dengan 9 bits dan ilama 32 dengan 1 bits. Nah, ini adalah sintak atau codingan untuk transfer dari ke VLAN-nya. Nah, selanjutnya ini adalah untuk memasukkan model dari hasil sentimen politik modification kami ke dalam Gemma 29 bits dan ilama 3.21 bit.
Nah, izin sebelumnya Bapak dosen atau izin sebelumnya Pak, mungkin kami sudah mencoba beberapa kali karena server Jepang tadi tutup, maka kami mencoba localhost Ilama lokal. So, kami sudah mencoba, tapi tetap error Pak, karena hasilnya tetap keluar, namun untuk sentimen Gema dan Ilama dia invalid, tidak terbaca Pak. Nah, seperti ini contohnya, dia tetap keluar cuman namun hasilnya invalid Pak. Data berhasil disimpan ke dalam nama file prediksi kedua, cuman hasilnya invalid. Jadi kami memutuskan mencobanya langsung ke Gema dan Ilama tersebut. Nah, video selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, dengan berakhirnya demo dari kedua teman saya tadi, berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.